beriman. Para nabi beriman semua ke Nabi Adam, Nuh, Hud, semua soleh sampai ke Isa, terakhir sampai ke Rasulullah. Kita mengimani semua. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau seandainya Rasulullah SAW menunjuk pemimpin, kau terima kan? Terima Rasulullah. Iya. Apa ya kita Rasulullah saya terima semuanya, tapi pengen versi mau kita menjadi iblis. Nah, dia menolak dong. Kalau kita mau mengurangkan diri kita Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah dakwah pertama kali dakwah turun surat Al-Quran, dilantik menjadi Rasul, ya. Dilantik dari Rasul. Kemudian turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin. Jadi sebelum Rasulullah berdakwah keluar, dia harus berdakwah ke keluarganya dulu, orang-orang terdekat, lingkaran dekatnya dulu. Karena ini tugas dari Allah, tugas Allah yang kasih tugas, bukan maunya Rasulullah. Akhirnya apa? Dia kumpulkan seluruh Bani Hashim. Bani Hashim ini keluarga besar Nabi. Jadi Rasulullah itu kan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya anak tunggal, namanya Abdul Muttalib dalam riwayat, atau punya anak lagi tapi sudah meninggal. Jadi yang masih hidup yang punya keturunan hanya dari Abdul. Jadi ketika Rasulullah mengatakan Bani Hashim, namanya Bani Abdul Muttalib. Anak Hashim berarti anaknya Abdul Muttalib. Nggak ada lagi, nggak ada jalur lain. Satu paket saja. Dikumpulkan semua paman-pamannya, misanan-misanannya, sepupu-sepupunya, semua dikumpulkan. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang rendah dikumpulkan. Perintah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah perintahkan untuk memotong seekor kambing, undang makan. Turun ayat ini, potong kambing, kumpulkan semua. Termasuk ada Abu Talib. Dalam riwayat itu Rasulullah potong hanya 1 ekor makanan. Porsi makanan yang disiapkan Rasul tidak seimbang dengan jumlah yang hadir. Jadi kalau kita undangannya 40 orang, porsinya 20 orang, kita begitu nggak cukup. Tapi karena mukjizat dari Allah, cukup. Subhanallah itu makanan itu nggak bisa habis. Jadi yang sedikit itu bisa kasih makan semua yang hadir. Nah, apa yang kata Rasulullah? Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, apakah kalian pernah melihat aku berdusta? Pernah kalian dapati aku ini berbohong? Tidak, ya Muhammad. Aku tidak pernah mendapatkan kau berdusta dan kau berbohong. Pengakuan, karena Rasulullah memang tidak pernah berdusta. Seandainya di balik bukit-bukit Mekah ini, karena Mekah itu kan dikelilingi bukit-bukit batu. Kalau sekarang kan ada terowongan gue ya, ada terowongan dulu kan ada terowongan bukit-bukit. Di balik bukit-bukit Mekah ini ada sekelompok pasukan yang mau menyerang kalian. Kalian tidak lihat, tapi saya yang bilang. Seandainya saya katakan di balik bukit ini ada pasukan, kalian percaya? Kami, kalau kalian bicara engkau ya Muhammad, aku percaya, walaupun aku tidak melihat. Karena yang membawa beritanya adalah Muhammad dan tidak pernah berbohong. Kata Rasulullah, sekarang aku mendapati yang aku ingin membawa sesuatu kepada kalian yang melebihi dunia seisinya, yaitu sebuah risalah. Aku telah diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku diperintahkan untuk memilih wazirku, menteriku, pendampingku, penolongku dan khalifah setelahku dari kalangan keluarga sendiri. Harus dari kalangan keluarga. Tidak boleh keluar dari pikiran keluarga. Siapa di antara yang hadir yang mau menjadi waziri, ya kan? Wasiyi wa khalifatu min ba'di. Mau menjadi menteriku, pengemban wasiatku dan penerusku. Siapa? Semua orang diam. Dulu Rasulullah punya sepupu masih kecil, usianya 7-8 tahun, 7-8-9 tahun versi riwayat, namanya Ali bin Abi Thalib. Masih kecil, seorang bocah. Karena Ali ini sepupu Rasulullah. Dia anak Abu Thalib, sepupu. Bapak dengan bapak saudara. Saya ya Rasulullah masih kecil 7 tahun, bocah, masih SD. Kalau sekarang bilang masih SD. Saya ya Rasulullah. Semuanya terdiam. Yang tua-tua nggak ada yang tunjuk tangan. Yang tua-tua, yang dewasa, yang tunjuk tangan, bocah.
Kemudian Rasulullah menepuk ini pundaknya Ali kecil. Anta waziri wa wasi wa khalifatun min ba'di. Engkau ya Ali adalah wazirku, menteriku, wasiku, dan khalifah setelah. Di depan orang. Semua mata tertuju kepada Abu Talib. Ayahnya Ali itu Abu Talib. Semua mata tertuju. Pandang-pandangan semua. Lalu kemudian semua mereka tertawa terbahak-bahak kepada Abu Talib. Wah, Abu Talib, sekarang kau harus nurut sama anakmu yang masih ingusan. Kejadian itu direkam oleh seluruh sejarah Muslim. Rasulullah sudah menunjuk penggantinya, penerusnya sejak awal dakwah. Harus dari kalangan keluarga, nggak boleh keluar. Kok bisa, Pak Ustaz? Bisa keluarga. Kenapa? Saya mau tanya, seluruh nabi penerusnya sedang satu keluarga nggak? Betul. Nabi Lut siapa? Ponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Sis anaknya Adam. Oke, Nabi Adam belum ada orang, baru anak turunan dia. Nabi Nuh semua masih keluarga. Nabi Yakub anaknya Ishak. Nabi Yusuf anaknya Yakub. Harun saudaranya Musa. Zakaria pamannya Yahya sepupunya Isa. Daud bapaknya Sulaiman. Semua satu keluarga, gak ada keluar. Nabinya fulan, penerusnya orang lain, tetangga, nggak bisa. Sudah pilihan. Nas, pilihan. Dan nanti Imam Mahdi di akhir zaman, seperti yang disebut tadi, akhir zaman dari Imam Mahdi harus dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Harus, karena itu pemimpin. Jadi Al-Mahdi, Imam Mahdi terus bersambung kepada Ali bersambung kepada Rasulullah, Rasul bersambung sampai kepada Adam. Cerita ini jadi luka fil ardi khalifah. Nggak boleh lagi. Apa kalau nanti ada kata-kata nepotisme? Enggak, Allah kan maunya Allah. Kalau kita menolak, berarti kita sama dengan iblis. Sama dengan iblis. Harus. Itu awal dakwah Islam, masih di Mekah. Ketika turun ayat pertama. Bagaimana setelah Nabi dakwah di Makkah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah sampai 9 tahun hampir 10 tahun. Bagaimana? Apakah Rasulullah tidak menyebutkan? Rasulullah menyebutkan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Bukan sekali, berulang-ulang kali. Sampai kemudian turun ayat Ya ayyuhar rasul Baligh ma unzila ilaik min rabbik fa in lam taf'al sama balik risalah. Ini ayat ancaman. Wahai Rasul, balik, tablighkan, sampaikan secara masif, secara demonstratif. Karena tabligh itu sifatnya demonstratif. Kalau di awal cerita kan Nabi kan hanya lingkungan keluarga, hanya eksklusif kan, hanya keluarga. Mungkin dalam satu kesempatan nyindir, mungkin di orang nyebut, tapi sekarang perintahnya harus sifatnya demonstratif, disaksikan seluruh khalayak. Kalau engkau tidak menyampaikan, berarti engkau tidak menyampaikan risalah semuanya. Ancaman dari Allah. Maka Nabi mengumpulkan orang setelah pulang haji wada itu di satu tempat di Ghadir Khum antara Mekah dan Madinah. Nabi dari Mekah ke utara pulang ke Madinah. Di tengah-tengah berhenti. Nabi mengatakan apa? Yang sudah lewat suruh pulang. Yang belum sampai kita tunggu sampai kumpul. Mereka berkumpul di Ghadir Khum. Disaksikan puluhan ribu sahabat. Karena pada riwayat tersebut katanya dalam riwayat jumlah sahabat Nabi sudah mencapai 120.000 orang menurut versi. Tapi kan nggak semua sahabat tinggal di Madinah. Ada yang tinggal di Mekah, ada yang tinggal di Yaman, ada yang tinggal di Taif, ada yang tinggal di Najd. Jadi anggap saja yang pulang ke Madinah maupun yang sekitar Madinah atau di Syams itu berjumlah 80.000 orang, 70.000 orang, mendekati 100.000 orang. Nabi sampaikan. Siapa yang menjadikan Allah sebagai pemimpinnya,
maka aku adalah pemimpin. Dan siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka ini Ali sebagai pemimpin. Dia mengangkat tangan Ali, diangkat sampai terlihat ketiak putih Rasulullah. Kadang saking tingginya angkatan Nabi itu, bajunya kan, Nabi itu pakai baju bukan begini Pak. Jadi lingkaran itu besar. Karena Nabi kalau wudu tuh akan ditarik buat wudu. Nah, jadi kalau Nabi saking besarnya, kalau diangkat itu melorot. Jadi terlihat ketiak Nabi saking tingginya kan di hadapan orang. Man kuntu maula, siapa yang menganggap aku sebagai pemimpin, fahada aliyun maula, maka Ali adalah pemimpin. Kemudian Rasul mengangkat tangan, Allahumma, ya, Allahumma ansur man nasarah, Allah tolonglah orang-orang yang menolongnya. Wa adi man ada, musuhilah orang-orang yang musuh. Sampai di sini. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi meninggal dunia, Ali yang mengurusi jenazah Rasulullah, yang memandikan jenazah Rasulullah, yang mengkafani jenazah Rasulullah, yang menguburkan jenazah Rasulullah, di tengah-tengah itu sahabat berkumpul di sebuah tempat mengangkat pemimpin yang lain. Berantem antara Muhajirin dan Ansor. Minna wazir, minna amir, wa minkum amir. Dari kita pemimpin, dari engkau pemimpin. Nggak ada kata sepakat. Bertengkar. Sampai Umar bin Khattab mengeluarkan pedang, mengancam dengan kekerasan, harus berbaiat kepada Abu Bakar. Akhirnya semua turun, berbaiat dengan cara kasar, berbaiat taat dia. Nabi masih menjadi jenazah, belum dikuburkan, ditinggal, tidak ikut. Pertanyaannya, kan? Kok bisa sahabat? Ini pertanyaan saya sederhana. Kok bisa sahabat yang hidup bersama Nabi, melihat wajah Nabi, menyaksikan mukjizat Nabi, menyaksikan wajah Nabi yang indah, kok bisa berpaling? Jawabannya saya menjawab sederhana. Semua Nabi setelah mati umat yang menyimpang. Semua Nabi, sebut Nabi mana tidak menyimpang. Bahkan Bani Israel itu menyaksikan Musa membelah lautan. Bani Israel itu melihat Musa mukul tongkat membelah air, menyaksikan makanan-makanan surga turun, tapi juga membuat patung sapi. Tidak beriman pada Musa. Apa dia tidak kenal Musa? Kenal. Apakah Musa jahat? Enggak, Musa baik. Musa berikan segalanya buat dia, tapi apakah dia terus beriman? Tidak, berpaling. Dan itulah sejarah tilkal ayam nudawiluha bainan. Itu hari-hari yang tergilkan pada manusia. Kita diuji semua. Semua nabi meninggal dunia, umatnya berpaling. Selalu berulang ya. Berulang-ulang kejadian itu dari setiap nabi terus berpaling semua. Pertanyaannya ya, apakah waktu nabi itu berpaling? Apakah waktu nabi hidup mereka baik? Enggak juga. Waktu nabi hidup mereka juga membantah nabi, sering membantah nabi. Bukan cuma nabi mati, apalagi nabi mati, nabi hidup saja dibantah. Kok bisa? Bapak buka surat Al-Jum'ah, surat Al-Jum'ah. Rasul lagi jadi khotib Jumat, Rasul jadi lagi khotbah Jumat. Ada pedagang depan masjid, sahabat semua lari pergi ke pedagang, Rasul ditinggal sendirian. Wa tarakuka qa'iman, buka surat Al-Jum'ah. Pada ayat terakhir. Sekarang juga saya lihat gitu. Ya kan? Artinya apa? Rasul jadi khotib, dia jadi khotib dari pembicara. Kita di khotib ada kiai, kita berani keluar Pak, karena hormat. Kiai nggak enak ngomong. Ini Rasulullah ditinggal, turun ayat menegur. Engkau ditinggalkan seorang diri, ya kan? Turun ayat lagi, contohnya ayat lain apa? Sahabat-sahabat itu mengangkat suara keras-keras di depan Rasulullah. Kalau ngomong tuh suaranya tinggi. Kita kalau di depan, maaf, di depan orang tua kita nggak berani suara tinggi. Saya di depan guru nggak berani, di depan orang yang lebih tua, bukan guru, bukan ibu lebih tua dari saya nggak berani angkat suara sama ibu. Kenapa? Ibu, karena tua saya hormati. Karena kita secara fitrah kita semua ini, walaupun kita nggak pesantren, tapi punya nurani. Ya kan? Itulah kebaikan yang disepakati semua pihak, semua generasi menyepakati. Ada penghormatan kepada orang yang tua. Karena usia, guru, orang tua kita dihormati. Tapi ini Rasulullah, Sayyidul Khalqi Ajma'in, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sahabat itu angkat suara, turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman bukan nggak beriman. Bukan ya ayyuhalladzina Nas. ya kan? Ya ayyuhalladzina kafirun, bukan.
Ya ayuhal kafirun. Ya, orang kafir nganggap Nabi wajar nggak beriman. Ini beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa, jangan angkat sautakum fauqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Loh, memang ada. Nabi hidup, ada. Diabadikan dalam Al-Quran. Dan ada banyak kisah bagaimana mereka membantah Nabi, menyelah Nabi, menyakiti hari Nabi. Tapi karena Nabi ini hatinya seluas samudra, bahkan Nabi pernah ditinggal lari sahabat-sahabat dalam perang Uhud. Semua sahabat lari, hanya segelintir orang yang menjaga Nabi pada perang Uhud. Yang katanya sahabat yang jagoan-jagoan itu, yang berduit lari 2 hari nggak pulang. Lari semua. Rebutan ganimah. Gara-gara berebut ganimah. Apakah seperti itu? Apalah kalau di dalam saat hidupnya aja sudah seperti itu, Udah mati. apalagi di saat matinya. Apalagi sudah sekian abad lebih. Gitu. Ini cerita sejarah. Sejarah Nabi, setelah semua. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi setelah Nabi SAW wafat, perlahan-lahan Islam mulai hilang. Hukum mulai berubah. Maka saya mau tanya, Nabi sholat di depan sahabatnya? Sahabatnya? Kok bisa sekarang orang Muslim sholatnya berubah-ubah? Beda-beda. Itu kan. Ada yang sholatnya dengan tangannya lurus, ada yang tangannya di sini, ada yang tangannya di sini, ada yang tangannya di perut. Pinggir. Begini. Iya, di Ada yang Makassar. satu bacaan bismillahnya harus deras, bismillahirrahmanirrahim, diam harus sir. Padahal pekerjaan ini setiap hari dikerjakan Nabi. Kok bisa beda? Bukan sekali-sekali. Kalau Nabi kerja sekali-sekali wajar Pak, sekali mungkin si fulan tidak lihat, si fulan tidak dengar. Mungkin. Ini setiap hari diulang-ulang. Dalam rentang waktu sekian sudah berubah. Bisa berubah. Kok bisa berubah? Pekerjaan yang terus-menerus ya. Jadi bukan multi tafsir, bukan. Kalau ada ayat penafsirannya beda, mungkin berbeda. Ini perbuatan Nabi bisa berubah. Wudhu Nabi, orang lihat ya? Lihat lah. Kok berubah orang beda-beda semua wudhu? Padahal Nabi wudhu udah jelas, Quran jelas. Kok bisa berubah? Wudhu ya beda. Kenapa? Pertanyaannya sekarang, setelah Nabi meninggal dunia, kepada siapa umat harus kembali? Nah, Nabi meninggal nih. Kalau ada Nabi, ada Rasulullah, hukum ini gimana? Oh, nonton balik Rasulullah. Rasulullah ada kok. Ada solusi. Selesai. Tapi setelah Rasulullah meninggal, kepada siapa umat kembali? Kepada sahabat-sahabat. Ada 100.000 sahabat. Satu sama lain berbeda, satu sama lain bertengkar, bahkan satu sama lain menumpahkan darah. 100.000 itu menumpahkan darah. Kepada siapa kamu coba? Orang yang kita anggap hebat ternyata nggak benar. Perintahnya langsung ke Ali. Nah, maka itu Nabi mengucapkan satu hadis yang penting. Hadis ini sahih mutawatir. Sahih di atas sahih mutawatir. Nggak mungkin salah. Tapi tidak pernah didengar. Tapi ada hadis tandingannya. Doif tanpa sanad, tapi semua orang tahu. Ajaib nih. Ini salah satu 7 keajaiban dunia nih barusan masuk. Ada satu benda Pak, jelas, benar, ini benar jelas, benar, sehat, murah, di mana tempat banyak didapat. Seharusnya semua orang tahu dong. Tapi ada benda, nggak ada sumbernya, nggak jelas, abal-abal. Isinya penyakit, racun, tapi semua orang tahu. Ini yang sakit siapa? Nggak harus pikir kita. Nah kembali Nabi mengatakan, ini tarikum fikum tsaqalain. Aku tinggalkan pada kalian as-tsaqalain, 2 hal yang berat yang harus dipegang. Sakal harus dipegang. Pegang erat-erat 2. Fa'in tamasaktum bihima, kalau kalian berpegang pada keduanya. Nabi nggak bilang salah satunya, satu paket. Jadi jangan ambil setengah paket. Ambil satu paket, karena paket itu dari Allah dan Rasulnya.
Kita kalau paket dari Kentucky kita ambil. Dua pusaka. Kalau kalian berpegang pada keduanya, lan tadilu ba'di abada. Kalian nggak akan pernah sesat selama-lamanya setelahku. Jadi siapa yang jamin? Rasulullah jamin. Apa itu? Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Wa ahlul baiti, dan ahlul bait. Ini hadis sahih mutawatir. Puluhan hadis ini diriwayatkan. Tapi yang populer, kitabullah wa sunnah. Padahal itu kan lucu. Ini tidak ada riwayat. Gak ada riwayat. Hanya satu dalam Musnad Ahmad dan tidak ada tanda sanad. Yang lemah, yang dhaif, tenar, diulang-ulang ribuan jutaan kali. Kita bawa sunnati. Pasti ibu tahunya, bapak tahunya kita sunnati. Tapi yang kita bawa ahlul bait tidak pernah. Buya Rasul nerangin sekarang. Buya Rasul nerangin. Ajaib. Itu loh itu ahlul bait. Kita bawa ahlul bait. Fa innahuma, ini terusan hadisnya. Keduanya, kita bawa dan ahlul bait itu la yaftarikan, tidak akan pernah terpisah. Hatta sampai yaltaqiyani fil haud, sampai berjumpa aku di telaga haud. Telaga apa atau telaga haud enggak? Nanti kalau kita sudah dibangkitkan, setelah mati dibangkitkan lagi di pada mahsyar, ketika manusia ditimbang amalnya semua, udah selesai nih, timbangan amal semua udah selesai. Nabi itu tunggu, ada Nabi itu punya pos, namanya telaga al-haud. Telaga al-haud. Nabi tunggu telaga al-haud. Untuk apa Nabi tunggu telaga al-haud? Untuk memanggil, menyelamatkan kita semua. Kalau orang-orang kafir nggak akan sampai ke telaga al-haud. Jadi kalau ibarat saya kasih ilustrasi ya. Kalau telaga al-haud itu di sini, sebelum sampai udah jalan udah pisah. Realnya udah pisah realnya itu. Jadi nggak ketemu sama haud. Jadi nanti di depan Nabi itu ada jalan gini. Ada yang ke telaga haud, ada yang nyarok ke kiri. Ini yang terpisah. Dalam hadis Sahih Bukhari, nanti Nabi berkata, jadi ketika itu Nabi melihat para sahabat-sahabatnya itu lewat jalur yang ini, nggak ke sini, ke jalur sini. Ya Allah, ashabi ini sahabat-sahabatku. Apa kata Allah? Innaka la ta'rifu madza yahdutsu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah meninggalmu. Nabi tidak tahu, semua sahabat banyak yang masuk ke kiri, tapi tidak ditunggu di al-haud. Loh, sahabat bukan sudah dijamin Allah? Nggak ada jaminan. Yang dapat jaminan Nabi hanya kitab Allah wa ahlul bait. Yang kedua tidak akan pernah berpisah. Tetapi siapa orang yang berpegang pada kitab Allah ahlul bait ini? Yang orang-orang ini setelah detik-detik kematian Rasulullah sudah terpinggirkan dalam sejarah Islam. Sejak Nabi wafat, bukan hari ini, saya nggak bicara hari ini. Sejak Nabi meninggal dunia, orang-orang yang berpegang pada kitab Allah ahlul bait hanya segelintir orang yang terpinggirkan dalam sejarah Islam. Terpinggirkan, terzalimi, habis tidak punya tempat sama sekali. Sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berabad-abad kemudian mereka hanya sekelompok orang kecil yang sampai hari ini terus difitnah, terus dipinggirkan. Fitnah itu sesat ini. Hanya berpegang teguh pada kitab Allah. Jadi merubah mindset kita ini, kita harus urut. Jadi baru kita paham. Ketika mereka tidak mengikut pendapat Nabi, Nabi punya putri, namanya Fatimah tuh Zahra. Meninggal dunia itu hanya selisih 4 bulan atau 6 bulan setelah Nabi meninggal. Selisihnya pendek saja. Nabi, apa Nabi katakan? Di saat Nabi hidup, saya cerita sedikit ya. Kalian nggak pernah ceritakan. Makanya saya mau cerita sesuatu yang nggak pernah ceritakan. Kalau diceritakan semuanya pengulang-ulangan. Nabi itu berulang-ulang kali mempertontonkan di depan sahabat-sahabatnya. Kalau dia pulang dari perjalanan jauh, dari peperangan, dari musafir, pulang ke rumah, sampai kota Madinah, Nabi itu kemana? Nabi punya istri lebih dari satu, Pak. Betul nggak? Istrinya nggak satu, banyak. Apakah Nabi ke rumah istrinya? Enggak. Nabi pertama kali orang yang dikunjungi adalah Fatimah Zahra, putrinya.
Nabi itu sering menciumi Fatimah, itu sering diciumi Nabi. Zaman dulu Pak, orang Arab tuh nggak menghormati perempuan. Zaman jahiliyah itu. Nabi istrinya banyak kan setelah 3 Khadijah. Ya. Nah ini beda nih. Ya, itu pembahasan lagi ya. Sekarang Nabi tidak di Jangan Madinah. dikirain banyak itu pas ada Khadijahnya, Ya. udah nggak ada Khadijah. Tapi Nah. jangan bilang takut sama Putri Khadijah. Jadi waktu itu Arab itu jangan menghormati perempuan, ya kan? Bahkan bayi-bayi perempuan dikubur di zaman dulu kan, Iya. kubur. Jadi sepertiga Aib. perempuan itu kelas 2 begitu. Maka Allah berikan ketika itu Rasulullah punya anak laki meninggal. Pertama Qasim meninggal, ada Ibrahim juga kemudian meninggal, Iya. dan seterusnya. Nah, Nabi diejek. Kata Nabi ini nggak punya keturunan, Al-Abtar. Nabi itu nggak punya. Siapa yang mau mengejek Nabi? Namanya As bin Wa'il. As bin tokoh musyrikin Makkah. As ibn Wa'il. As ibn Wasil, bukan As ibnu Wasil. As ini mengejek Nabi, kau ini nggak punya keturunan. Putus turunanmu. Turun ayat Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang ngomong Nabi itu terputus, ya dia yang abtar. Dia sebenarnya terputus. Jadi orang yang mengejek Nabi nggak punya keturunan, terputus itu sesungguhnya terputus kata Allah. Al-Abtar itu dia. Nah, As ibn Wasil ini punya anak. Namanya Amr bin As. Pernah dengar Amr bin As? Sahabat Nabi. Kemudian masuk Islam, Amr bin. Kan Allah bilang, As bin Wasil nggak punya keturunan. Kok bisa punya anak Amr? Kan Allah bilang, Inna syani'aka huwal abtar. Kok bisa orang yang mengejek Nabi ternyata punya keturunan namanya Amr bin As, bahkan jadi sahabat Nabi? Kok bisa? Jawabannya adalah Amr bin As itu anak zina, bukan anak dia, bukan anaknya As bin Wasil. Jadi zaman dulu itu Pak, jahiliyah itu satu perempuan bisa ditiduri banyak laki-laki. Itu disebut riwayatul hamra. Nanti kalau perempuan itu hamil, kalau sekarang kan ada tes DNA ya. Sekarang dulu kan nggak ada. Kalau perempuan itu hamil, di semua pilihan tuh ada bapak perempuan. Bapaknya yang mana? Kalau 10 orang, saya mau bapaknya yang ini. Jadi dia anaknya dia. Walaupun sebenarnya anak yang satu lagi. Ngerti ya? Iya. Gitu. Itu jahiliyah di Mekah, terutama di Mekah. Bukan di Mekah itu hampir maulid anak zina. Hanya Bani Hashim. Bani Hashim ini kelannya Nabi saja yang iffah, yang menjaga harga diri. Yang lainnya hampir semuanya nggak benar. Hampir semua. Begitu. Itu biasa ya. Jadi fulan bin fulan sebenarnya kakak itu bukan dia. Termasuk Muawiyah. Muawiyah itu bukan anaknya Abu Sufyan. Ibunya Hindun. Iya. Tapi Hindun itu yang pilih Hindun. Ini anaknya mau Abu Sufyan gitu. mau si ibu, pilihannya pilihan si ibu. Termasuk Abu Bakar dong, bini nggak jelas. Nanti soal lain tuh. Ini nggak benar semua. Nah, jadi Amr bin As ini bukan anaknya Wasil bin As bin Wasil. Dia anak pengakuan. Jadi ayatnya nggak salah. Inna syani'aka huwal abtar nggak salah. Tapi dia yang menisbahkan itu kepada ayahnya. Padahal dia bukan anak. Ini satu contoh. Setelah itu Rasulullah mengatakan Fatimah itu Al-Kautsar. Jadi surat Al-Kautsar itu nama lain dari Sayyidah Fatimah. Inna a'tainaka kal-kautsar. Itu Fatimah Zahra. Nah, ini kembali pada Fatimah. Fatimah itu sering diciumi sama Nabi. Kalau Nabi didudukkan di samping Nabi. Nabi sering mencium sahabat tanya Rasulullah, engkau sering mencium Fatimah. Apa kata Nabi? Kalau aku rindu pada wangian surga, aku mencium putriku. Jadi Jibril itu dalam riwayat membawa buah dari surga, diberikan kepada Rasulullah. Dari buah itu Rasulullah menggauli istrinya, kemudian lahirlah Fatimah. Jadi Fatimah itu nurfahnya berbau wangi surga. Sudah keutamaan Fatimah Zahra sampai apa? Orang lihat semua kita ini nggak menghormati perempuan. Tapi kok perempuan dia taruh putri dan taruh di kepala. Kalau Fatimah datang, Nabi berdiri. Berdiri. Kita
bapak punya anak ya perempuan, datang untuk menutup diri bapak. Oh, anak suruh cium tangan, ya udah masuk sana, gitu kan. Nabi berdiri, penghormatan kepada Sayyidah Fatimah. Dan ini, insya Allah bapak nggak pernah dengar cerita ini. Nah, Fatimah itu meninggal tidak jauh dari Nabi. Nabi mengatakan di depan sahabat-sahabat, Fatimah bid'atun minni, Fatimah itu belahan jiwaku. Man ahabbaha, siapa yang mencintainya, faqad ahabbani, berarti dia mencintai aku. Man adaha, faqad adani, siapa yang menyakitinya, berarti dia menyakiti aku. Itu kalimat diulang-ulang sama Nabi. Saya mau tanya sekarang, Nabi pernah berdusta nggak? Enggak. Ada nggak yang membenci Fatimah? Ada nggak yang menyakiti Fatimah? Banyak. Saya mau tanya dulu, betul nggak? Kalau Pak Habib jawabannya tahu. Tahu lah. Nabi sudah menyebut ada yang mencintai, ada yang menyakiti. Kan gitu. Kalau yang mencintai banyak, semua banyak. Mesti Fatimah mencintai semua. Tapi siapa yang membenci Fatimah? Bingung. Apa disebut? Apa Nabi bohong? Enggak. Enggak ada yang membenci Fatimah. Siapa yang membenci Fatimah? Mereka tidak membenci di saat Nabi hidup. Iya. Kapan dia membenci? Setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, orang yang pertama dizalimi adalah keluarganya. Tanah Fatimah itu diambil, dirampas dari Fatimah oleh penguasa, oleh khalifah setelah itu, dirampas. Sampai Fatimah itu marah, menuntut hak. Sampai akhir hidupnya, Abu Bakar, Umar tidak diajak bicara oleh Fatimah. Itu sejarah menyatakan. Bukhari mengatakan, Aisyah mengatakan, matat Fatimah, Fatimah itu meninggal dunia, ghadibatun ala abi, dia tidak mau berbicara dengan ayah, membenci ayah Abu Bakar. Sampai Abu Bakar tuh ngetok-ngetok rumah Fatimah, minta maaf, Fatimah tidak buka pintu. Sampai akhir hayatnya, dan Fatimah dikuburkan di malam hari tanpa diberitahu, sembunyi sampai sekarang kuburannya majhul. Nanti Imam Mahdi di akhir zaman baru menunjuk di mana makam Fatimah. Sedemikian kezaliman keluarga Nabi di detik-detik hari-hari pertama setelah wafat. Jadi terbukti ucapan Nabi, man adzara faqad adzani, siapa yang mencipu menyakiti berarti menyakiti aku. Yang menyakiti bukan sembarang orang, orang-orang besar. Sampai akhir hidupnya Fatimah tidak mau bicara sama mereka. Rugi. Kalau kita nggak dapat ridhonya Fatimah, nggak dapat ridhonya Nabi, nggak dapat ridhonya Nabi, nggak dapat ridhonya Allah. Buat apa ibadah kita? Buat apa surban kita? Buat apa semua tempat sujud kita? Mau sama iblis? Menyakiti Fatimah berusaha sampai akhir hayatnya, Pak. Bisa gitu. Yang menyakitinya orang terdekat. Apa pernah diceritakan? Tidak pernah diceritakan. Ada buktinya, dicatat dalam buku-buku sejarah, bahkan hadis-hadis sahih mencatat itu semua. Tapi tidak bisa disampaikan. Jadi ada banyak hal benar, nyata tapi nggak sampai. Itu orang yang belajar. Nabi nggak mungkin berbohong, ada yang menyakitinya. Kalau ternyata dalam hidupnya ada jeleknya Fatimah, Nabi berbohong dong. Itu cerita sejarah itu. Jadi sejarah itu sebenarnya kelam. Nabi Adam kelam, ada Habil Qabil. Nabi Nuh kelam, diazab tuh umat tenggelam semua. Semua cinta itu kelam, perjuangan semua. Ujian Nabi itu begitu besar. Sampai nanti puncaknya 50 tahun setelah wafatnya Nabi, putranya Husain, Sayyidina Husain, Imam Husain itu Nabi, disembelih, lehernya dibelah antara kepala sama badan. Di Karbala itu dibunuh. Pertanyaan yang bunuh Husain siapa? Yahudi. Bukan. Kristen. Bukan. Islam. Yang bunuh Nabi sholat, puasa. Membunuh Husain pakai takbir dulu, Allahu Akbar. Gimana coba? Bendera yang dipakai bendera Rasulullah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah, memerangi Husain, disembelih Husain.
50 tahun setelah wafatnya Nabi, 50 tahun Pak. Ibaratnya belum kering, pemakaman belum kering. Bukan 1000 tahun, 50 tahun. Yang bunuh umatnya sendiri. Nah, bagaimana kita yang sudah sekian tahun, sudah sekian abad, kita kan nggak terlibat pembunuhan Husain. Kita kan tidak terlibat menyakiti Fatimah. Kita kena dosa nggak? Enggak. Tapi kalau kita membela para pembunuhnya, kita ridho pada pembunuhnya, kita ridho kepada yang membencinya, kita kena. Wa nahnu minhum, kita dari mereka. Itu masalahnya Pak. Kalau Allah katakan Musa melawan Fir'aun, terus kita berpihak sama Fir'aun, kita nggak hidup sama Musa, kita berpihak sama Fir'aun. Jadi kita bagian dari Fir'aun. Karena ada keridhaan, ada keberpihakan. Karena agamanya sikap. Agamanya sikap. Di mana Nabi Nuh, di mana Ibrahim, gak ada urusannya kita Nabi Ibrahim, jauh. Tapi kita ada keberpihakan, ada sikap. Kita bersama Ibrahim, kita bersama Isa, kita bersama Sulaiman. Itu iman. Jadi jangan ada kalimat, saya nggak ikut-ikutan, Musa sama Fir'aun urusan dia berdua. Nggak bisa juga ikut-ikutan. Jangan nggak ikut-ikutan. Memang ada bukan di zamannya, tapi ada hari ini ada berada di mana kebenaran kebatilan. Kalau ada kita nonton TV, Pak, putar TV, tek berita terjadi pembunuhan di desa mana orang dimutilasi misalnya. Kita kan ada keberpihakan sama korban. Kasihan keluarganya, kasihan sekali, kurang ajar yang membunuh itu. Mudah-mudahan dihukum seberat-beratnya. Ada keberpihakan. Yang dibunuh saudara bukan, teman bukan, kenal bukan, tapi kita ada keberpihakan. Itulah nurani manusia. Dan itulah agama, itu fitrah manusia. Jadi bukan kita ngomong-ngomong pusing, urusan saya. Nggak bisa begitu, agama itu. Jadi kalau kita tidak memahami sejarah ini, kita nggak akan pernah bisa merekonstruksi Islam dengan baik. Tidak akan pernah. Kalau cuma memodalkan hadis ayat, jangan sampai kapanpun, insya Allah sampai usia 50 tidak akan pernah mendapatkan hakikat kebenaran ini. Jadi harus dicari sendiri kebenaran. Kalau Bapak Ibu hari ini bertemu dengan Pak Haji, bertemu dengan saya, bertemu dengan saudara Hairul dalam rangka mencari kebenaran. Misalkan saya bicara nih, Pak Haji bicara, mungkin masih ada yang mengganjal, masih ada sesuatu yang belum, namanya orang kan, betul nggak? Masak tuh nggak langsung matang, enggak, proses. Mungkin sekali, 2 kali, belum sampai, tiba-tiba datang ajal. Allah semoga panjangkan umur kita semua, datang ajal. Kita udah dapat, kita sudah dianggap ahlul haq. Kita sudah divonis sama Allah sebagai pengikut kebenaran. Kenapa? Kita mati dalam keadaan proses menuju kebenaran. Karena kita sudah mau mencari kebenaran. Walaupun dia belum sampai kebenaran itu, belum sampai. Masih jauh kebenarannya. Sama seperti orang pergi haji, Pak. Udah siap-siap daftar haji, udah siap punya baju ihram mau berangkat, tiba-tiba sama asrama haji mati. Dia sudah dianggap haji mau. Padahal dia belum sampai Mekah. Belum sampai asrama haji Pondok Gede. Allah sudah katakan dia ha? Kenapa? Karena ini sedang di jalan menuju sana. Kita pun sama sebenarnya. Nah sekarang problem kita berhadapan dengan suatu tembok yang besar yang disebut kebohongan. Kebohongan sejarah. Kalau kita tanya hari ini orang-orang Islam di pinggir jalan, dimanapun di masjid, dia tidak akan punya pengetahuan tentang siapa itu Fatimah Zahra. Siapa itu Al Hasan bin Ali, siapa itu Husain bin Ali, nggak tahu. Siapa itu Ahlul Bait Nabi, nggak tahu. Saya jamin nggak tahu. Mayoritas umat mereka. Bapak mau ngaji 1 hari sekian jam kemanapun tidak akan pernah dapat. Padahal ini intisari dari cerita perjalanan umat manusia itu ini. Maka itu Pak, kita ini disuruh mengucapkan salawat. Ini saya mau tutup. Saya punya cerita, saya mau tutup dengan salawat ini. Kita sebut dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sering kita baca ya, sering dengar ya. Sekarang saya terjemahkan. Ya Allah,
limpahkanlah selawatmu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau juga telah melimpahkan selawat kepada Ibrahim dan keluarga. Pertanyaannya Pak, Ibu-ibu, kenapa Muhammad dan keluarga Muhammad harus dipadankan dengan keluarga Ibrahim dan keluarga? Kenapa? Siapa Ali Muhammad? Siapa keluarga Muhammad? Siapa Ali keluarga Ibrahim? Kalau saya katakan keluarga Ibrahim itu siapa? Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, semua anbiya itu dari Ibrahim. Itulah keluarga Ibrahim, Ali Ibrahim. Sampai Nabi Isa itu Ali Ibrahim. Jadi keluarga Nabi itu para anbiya, para rasul. Nah sekarang Muhammad siapa? Rasulullah. Keluarga Muhammad siapa? Umat Islam nggak ada yang tahu Pak siapa. Padahal dia disepadankan dengan keluarga Ibrahim. Siapa keluarganya Nabi Muhammad? Siapa? Ali Muhammad siapa? Gak ada yang tahu. Itulah yang dia diamanatkan sama Rasulullah, kitabullah wa ahlul fitrati ahlul bait. Ini keluarga Muhammad yang kita sebut dalam selawat sholat. Kalau bapak ibu sholat di tasyahud akhir sholat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus Allahumma sholli ala Muhammad, stop, berhenti, nggak pakai Ali Muhammad, batal sholatnya. Kalau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad nggak pakai keluarga Muhammad, sholatnya batal. Betapa pentingnya Ali Muhammad itu. Tapi umatnya nggak ada yang tahu. Dia bisa membatalkan sholat tanpa disebut. Nggak ada yang tahu. Diucapkan sama orang di masjid, semua di pengajian, kan kita siapa tidak tahu. Insya Allah bapak ngaji dimanapun nggak akan pernah tahu, sampai bapak tua nggak akan pernah tahu. Kenyataan. Jangankan orang awam Pak, para kiainya, para ustadz nggak tahu. Jangan tadi seperti Pak Yusita tadi yang ustadz siapa itu di masjid itu, nggak tahu. Ali Muhammad disebut sholat itu penting, tanpa menyebutnya batal sholat itu. Punya kebencian kepada Ali Muhammad, nggak diterima keislaman kita. Kata Nabi apa? Man sholat baina rukni wal maqam. Siapa sholat antara rukun dan maqam. Jadi Ka'bah ini, maksudnya ini Ka'bah gini kan. Ini rukun Hajar Aswad, di sini ada maqam Ibrahim. Ya kan? Jadi kalau ditanya mana tempat yang paling mulia? Mekah. Mekah yang mana? Masjidil Haram. Masjidil Haramnya yang mana? Lebih spesifik lagi, ya kan? Ka'bah. Ka'bahnya bagian mana? Bagian Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim itu. Itu tempat yang paling istimewa. Jadi kata Nabi, siapa yang sholat antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, man sholat baina rukni wal maqam wa shoma Ramadan, kemudian dia puasa Ramadan, mata buhdun Ali Muhammad, mata dakhala jahannam. Siapa yang sholat antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, kemudian dia puasa penuh Ramadan, tapi mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad, masuk neraka. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, nggak mungkin benci keluarga Muhammad, nggak mungkin. Tetapi karena kita nggak punya ilmu, pertama kita tidak tahu siapa itu keluarga Muhammad. Yang kedua, kadang-kadang kita berpihak sama mereka yang menyakiti keluarga. Inilah agama sesungguhnya, diuji di sini agama itu. Agama itu bukan sholat kita, bukan puasa kita. Itu hanya ibadah, itu ritual ibadah yang Allah wajibkan, taklif syar'i. Tapi esensi ibadah itu adalah sikap. Sekarang saya mau tanya, ada orang masuk Islam, Kristen masuk Islam, yang kita suruh apa? Syahadat. Hanya dengan syahadat, kalimat tipis, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk surga. Kan kalimat sederhana Pak, nggak disuruh ngapalin teks pembukaan Undang-Undang 45 misalnya, nggak disuruh baca Quran, nggak usah, kalimatnya tipis aja, sedikit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat yang sepotong kalimat bisa merubah orang dari neraka menjadi surga. Hanya sepotong kalimat. Yang pertanyaan sekarang, syahadat itu isinya apa? Isinya sikap. Karena dimulai dengan huruf la, tidak. Jadi agama itu dimulai dengan kalimat tidak. Tidak kacau. Jadi bukan kata ya. Tidak. Berani tidak berkata tidak. Nah, dulu di iklan partai itu, katakan tidak pada KPK. Terus, ya kita sholat bareng-bareng.
Wudhu. Nggak mau Kiri. Jadi itu Pak. Jadi inti agama pertama apa? Sikap. Sikap. Sikapnya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak. Bukan katakan Allah Tuhanku, nggak begitu. Kenapa kalimatnya dibalik? Allah Tuhanku, Muhammad Nabi kan selesai? Nggak bisa Pak. Nggak ada kata laknya, tidaknya dulu. Berarti meniadakan semua yang dianggap Tuhan, hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak sikap. Maka mereka yang tidak punya sikap sesungguhnya dia tidak punya agama. Jadi kita dituntut punya sikap kepada siapa apapun. Itulah agama. Nah, mudah-mudahan dengan cara pandang atau bangunan konstruksi berpikir semacam ini modal kita untuk maju ke depan. Amin. Jadi kalau Bapak sudah dapat konstruksi ini, mau kemana Bapak melangkah, Bapak nggak akan sesat. Kemana? Udah tahu kan konstruksi? Nggak bisa diombang-ambingkan oleh ombak, gelombang, angin pun nggak bisa terombang-ambing. Itu tahu realnya. Mungkin Pak Haji, biasanya seperti itu dulu. Silakan. Ini Ya, dialog. ya